Bab 301. Serangan pencegahan. Sementara pasukan Berengar bergerak menuju perbatasan Swiss dan Italia yang berbatasan dengan Austria dan kedua kerajaan tersebut, Angkatan Lautnya menjalankan misi yang lebih penting, yaitu misi yang telah dipelajari Berengar dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan Berengar sebelumnya, Pearl Harbor adalah istilah yang diketahui setiap warga negara Amerika saat mereka lulus sekolah dasar. Itu adalah tingkat kekalahan dan penghinaan yang belum pernah diderita Amerika Serikat sebelumnya di dalam negerinya. Oleh karena itu, Berengar sepenuhnya berniat untuk belajar dari serangan pendahuluan yang dilakukan Jepang terhadap musuh-musuh mereka dan menggunakan taktik yang sama untuk membasmi armada musuh-musuhnya. Raja Austria Muda yang belum dinobatkan, sepenuhnya berniat untuk memanfaatkan waktu yang dibutuhkan Kaisar Romawi Suci untuk menerima deklarasi kemerdekaannya dengan menyerang pusat dukungan Angkatan Laut mereka. Dengan mengingat hal ini, Berengar telah menugaskan Laksamana untuk segera mengarahkan armadanya ke pantai Italia, di mana Berengar bermaksud menyerang armada Venesia dan Genoa saat mereka berlabuh di pelabuhan. Laksamana Emery memimpin SMS Berengar, kapal pertama di kelasnya dari 75 fregat kelas 5 yang dibangun tahun lalu. Saat itu, Angkatan Laut Austria Raya memiliki total 40.000 prajurit. Di antara mereka, 33.750 orang bertugas sebagai pelaut, perwira, atau marinir. Armada yang terdiri dari 75 fregat memiliki total 3.300 meriam seberat 24 pon yang mampu meluncurkan peluru peledak. Daya tembak yang luar biasa yang dimiliki kapal-kapal ini sungguh tak terbayangkan untuk zaman ini. Oleh karena itu, Laksamana Emery telah membagi armada menjadi dua kelompok. Armada utama terdiri dari 38 fregat yang akan berlayar ke pantai Venesia. Kelompok lainnya terdiri dari 37 kapal yang akan berlayar mengelilingi semenanjung Italia dan menyerang pelabuhan Genoa. Setelah hampir 14 jam berlayar dengan kecepatan 13 knot, armada utama tiba di pesisir Venesia di tengah malam. Di tengah kegelapan malam, armada Austria berhasil menyelinap masuk ke pelabuhan Venesia tanpa insiden. Saat itu, Emery sedang berdiri di kemudi kapalnya, memberikan ikhtisar singkat detail operasi kepada para perwiranya. Setiap perwira di armada sudah mengetahui rencana serangan, dan oleh karena itu, ini hanyalah ringkasan singkat sementara para prajurit mulai bekerja mempersiapkan diri. Kita akan berlabuh di sini, 2000 yard dari garis pantai. Setelah berada dalam jangkauan pelabuhan musuh, kita akan mengisi meriam dan menembaki mereka, menghancurkan kapal-kapal di dalam kota. Setelah menghancurkan kapal sipil dan militer, kita akan mengarahkan peluru kita ke pelabuhan itu sendiri, menghancurkan kemampuan Venesia untuk menerima dan mengerahkan kapal. Setelah kita menghancurkan pelabuhan, senjata kita akan menyasar galangan kapal, membuat Venesia sama sekali tidak mampu memproduksi kapal baru untuk keperluan perang. Ketika gudang senjata hancur, kita akan mengarahkan meriam kita ke kastil itu sendiri, menghancurkan struktur komando kota. Peluru yang tersisa akan ditembakkan ke kawasan industri Venesia. Saya ingin rakyat Venesia mengingat harga yang harus dibayar atas konspirasi melawan Austria. Biarkan hari ini selamanya dikenal sebagai Hari Austria menyerang lebih dulu. Dengan demikian, para petugas menjawab setuju setelah mereka menerima perintah. Baik, Laksamana. Setelah itu, mereka segera menjalankan tugas mereka dan mulai mengisi 836 meriam yang menghadap kota Venesia. Setelah semua meriam terisi di antara 38 kapal, Emery menyeringai nakal sambil memberi perintah dengan berteriak kepada awak kapalnya. Dengan kata-kata itu, meriam di sisi kapal yang menunjuk ke arah pelabuhan segera meletus saat peluru peledak dikirim dari jarak ribuan meter ke pelabuhan tempat sebagian besar kapal Angkatan Laut Venesia saat itu berlabuh. Begitu SMS Berengar mulai menembakkan meriamnya, 37 kapal lain di dekatnya melepaskan tembakan ke sasaran yang sama. Karena kapal-kapal Venesia dilapisi tar pada papan dan tali mereka untuk mengawetkan material, kapal-kapal tersebut sangat rentan terhadap api. Akibatnya, ketika peluru peledak menghantam ratusan kapal yang berlabuh di pelabuhan, api dengan cepat menyebar dari kapal-kapal yang terdampak ke setiap kapal di pelabuhan. Kapal-kapal sipil dan militer sama-sama terbakar, dan mereka yang kurang beruntung berada di kapal-kapal tersebut tertelan ledakan peledak atau terbakar hidup-hidup oleh api yang menyebar dengan cepat. Akan tetapi, pengeboman itu tidak berhenti dengan satu rentetan tembakan karena meriam-meriam dengan cepat diisi ulang dan melepaskan rentetan tembakan kedua ke pelabuhan. Emery tidak hanya berencana untuk memusnahkan setiap kapal yang berlabuh di Venesia, tetapi ia juga berencana untuk menghancurkan fondasi pelabuhan itu sendiri. Lonceng-lonceng kota pun mulai berdentang, sementara rentetan tembakan meriam lainnya menenggelamkan nadanya dengan gema-gemuruh. Seolah-olah neraka telah menampakkan diri kepada orang-orang Venesia ketika penduduk kota Venesia menatap ngeri ke arah pelabuhan mereka yang megah, dan gudang senjata yang digunakan untuk membangun armada mereka pun berubah menjadi ledakan api yang melahap segalanya. Karena agen Swiss yang dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Kaisar Romawi Suci tidak diberikan kuda dan harus berjalan kaki ke ibu kota kekaisaran, Berengar telah menyerang lebih dulu dan membasmi sebagian besar Angkatan Laut Venesia. Akan tetapi,
itu bukanlah penghinaan terbesar bagi orang Venesia. Faktanya adalah bahwa pasukan Angkatan Laut Berengar terus membombardir pelabuhan, galangan kapal, dan pabrik-pabrik. Kota yang berlayar di laut itu benar-benar terhina, yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Meskipun demikian, Emery memerintahkan para pelaut untuk mengisi meriam dan menembakkan rentetan tembakan ke kota. Sambil melakukannya, sang Laksamana tertawa terbahak-bahak, mengikuti gemuruh-gemuruh yang menggema dari ratusan meriam. Mulai sekarang, ini akan menjadi lagu kebangsaanku. Meskipun kata-katanya berani, kata-kata itu sama sekali tidak disadari oleh krunya karena suara kata-kata itu sama sekali tidak terdengar oleh suara tembakan senjata ke arah kota. Sementara Emery tenggelam dalam pemandangan serangan itu, warga Venesia yang selamat dari serangan itu bergegas memadamkan api yang telah menyebar ke seluruh kota mereka. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, api terus menyebar, menghanguskan nyawa dan harta benda. Tingkat kehancuran yang ditimbulkan Emery terhadap kota Venesia dan penduduknya sudah cukup untuk membuatnya diadili sebagai penjahat perang di kehidupan Berengar sebelumnya. Meskipun demikian, Berengar tidak akan menghukum orang itu, malah, ia mungkin akan memberikan penghargaan kepada orang itu atas tindakannya malam itu. Baru setelah separuh kota menjadi puing-puing yang membara, armada akhirnya kehabisan peluru, dan karena itu, mereka menarik jangkar dan berlayar menuju Fajar kembali ke pantai Austria. Dalam satu malam, saingan terpenting Berengar di Mediterania telah hancur. Kemajuan selama setahun dalam membangun armada terbesar di dunia hancur total di dasar Laut Adriatik dalam semalam. Butuh waktu puluhan tahun bagi Venesia untuk pulih dari penghinaan ini, dan mereka tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan Austria pada hari itu. Meskipun tidak semua kapal Angkatan Laut Venesia hadir selama serangan itu, sebagian besar dari mereka hadir, sehingga secara signifikan menyeimbangkan jumlah kapal yang harus dilawan Austria di laut. Meskipun Venesia bukan satu-satunya target Angkatan Laut Austria, Genoa pun tak lama kemudian mengalami nasib serupa. Dengan ratusan kapal di bawah komando Kaisar Romawi Suci hancur dalam hitungan hari, Kekaisaran segera menyadari bahwa keunggulan terpentingnya melawan Austria telah lenyap bahkan sebelum perang resmi dimulai. Dengan demikian, pertempuran pertama perang kemerdekaan Austria merupakan kesuksesan yang gemilang. Saat Kaisar Balsamo Corsini mendengar kabar ini, kemampuannya untuk berperang melawan kerajaan Austria sudah sangat lemah. Bab 302. Kehidupan sehari-hari di Austria. Ketika perang kemerdekaan Austria dimulai dan para prajurit berbaris menuju medan perang, mayoritas rakyat Austria relatif tidak terpengaruh oleh konflik di perbatasan mereka. Mereka cukup percaya diri pada raja baru mereka dan pasukannya untuk mempertahankan tanah mereka. Lagi pula, ia telah menghalau serangan Bavaria sebelumnya dari perbatasan Austria dengan begitu cepat. Kini, pasukan Berengar menjadi lebih penting dari sebelumnya, dan beberapa tahun terakhir masa damai menyaksikan peningkatan kekuatan militer besar-besaran di benteng dan garnisun internal. Meskipun negara-negara tetangga Austria sedang berperang, pasukan ini tidak pernah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari warga, setidaknya sejak Berengar berkuasa. Oleh karena itu, di distrik Kufstein, seorang pria, khususnya, sedang menikmati kehidupan sehari-harinya. Inovasi pertanian yang ia bantu terapkan sejak awal untuk Berengar telah membuahkan hasil dalam jangka panjang. Pertaniannya kini sepenuhnya dimekanisasi oleh mesin-mesin Berengar, dan Berengar termasuk yang pertama melakukannya. Dengan demikian, ia dan keluarga besarnya dapat mengelola ribuan hektar lahan pertanian sendiri. Gunther telah menggunakan kekayaan yang diperolehnya dari inovasi Berengar untuk membeli semakin banyak lahan pertanian. Hingga akhirnya, ia tidak hanya menanam produk pertanian tetapi juga rami dalam jumlah besar. Rami telah menjadi sumber daya penting di kerajaan Austria yang baru didirikan Berengar. Rami adalah bahan serbaguna yang dapat digunakan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk sumber daya bangunan dan kertas. Karena kekhawatiran lingkungan atas penerapan revolusi industri beberapa abad lebih awal daripada kehidupan sebelumnya, Berengar mulai perlahan menerapkan bahan-bahan yang berkelanjutan, seperti beton rami, kertas rami, pakaian rami, dan banyak penggunaan inovatif lainnya untuk bahan berserat. Soal kayu rami, Berengar harus menunggu hingga ia memiliki akses ke kedelai, karena material tersebut menggunakan perekat ramah lingkungan berbahan dasar kedelai untuk merekatkan serat-serat tanaman menjadi kayu keras. Jika tidak, ia pasti sudah mulai bereksperimen dengan alternatif kayu berupa kapal layar. Karena banyaknya permintaan akan bahan berserat tersebut, Gunther menjadi sangat kaya, dan saat ini ia berada di kawasan industri baru yang diperluas di kota Kufstein, bernegosiasi dengan perwakilan pemerintah Berengar untuk mendapatkan hak menyewa sebidang tanah di Kufstein milik Berengar untuk tujuan membuka pabrik kertas berbahan dasar rami. Karena raja sedang pergi berperang, tugas tersebut jatuh ke tangan putra seorang ksatria yang dikenal sebagai Ingbert, yang sebelumnya digunakan Berengar untuk membangun kasus melawan Lambert setelah anak laki-laki itu telah mencoba membunuh Berengar beberapa kali. Sejak perang perbatasan Kitzbühel, Ingbert mundur dari urusan militer dan berfokus pada urusan keuangan pemerintahan Berengar. Setelah ditangkap oleh Baron Kitzbühel dan mengkhawatirkan keselamatannya, putra ksatria pengecut itu memutuskan untuk kembali mengurus urusan sipil. Meskipun bakatnya sebagai insinyur tidak seberapa,
Pengetahuannya tentang urusan keuangan terbukti cocok untuknya dalam kehidupan, dan karena itu, Brenger menugaskannya untuk menyewakan sebagian tanahnya kepada calon pemilik bisnis. Saat itu, Ingbert dan Gunther sedang bertemu di sebidang tanah yang ingin disewa Gunther dari Brenger. Keduanya sedang mengamati sebidang tanah luas yang cukup untuk menampung gudang seluas 5.000 kaki persegi. Setelah memeriksa lahan itu beberapa saat, Gunther tersenyum dan mengangguk ke arah Ingbert, yang mengamati tindakannya. Saat melakukannya, ia dengan berani menyatakan niatnya. Saya ambil saja, berapa sewanya? Ingbert menghitung nilai berdasarkan luas kaki persegi properti, lalu tersenyum sebelum menunjukkan 5 jari. Saat melakukannya, Gunther awalnya terkejut dan harus mengonfirmasi perkiraannya. 5 taler. Ingbert mulai tertawa, dia terus tertawa selama beberapa menit sebelum menggelengkan kepalanya dan menanggapi dengan ekspresi tabah. 5 gulden. Gunther tersentak mendengar berita ini. 5 gulden bukanlah jumlah kecil untuk sewa bulanan. Tetapi ketika ia memikirkan tentang real estate utama dan fakta bahwa itu adalah salah satu dari sedikit bidang tanah yang tersisa di Kufstein yang dapat menampung pabrik yang ingin ia bangun, petani itu akhirnya menyetujui harga yang disebutkan. Kesepakatan. Setelah itu, Gunther merogoh kantong yang dibawanya dan mengeluarkan 5 koin emas, masing-masing bergambar wajah Brenger di satu sisi, dan lambangnya di sisi lainnya. Setelah transaksi ini selesai, Ingbert tersenyum sebelum memberitahu Gunther tentang persyaratan sewanya. Biaya jatuh tempo pada tanggal 1 setiap bulan, karena Anda menyewa kawasan industri, pabrik harus memenuhi peraturan lingkungan. Selama proses pembangunannya, seorang penasihat pemerintah akan ditugaskan kepada Anda dengan biaya Anda sendiri untuk memastikan semuanya sesuai dengan kode. Setelah semuanya diperiksa, Anda akan diizinkan membeli tanah tersebut dengan harga diskon setelah 5 tahun pembangunan yang sukses. Apakah persyaratan ini dapat diterima? Gunther sudah mengetahui syarat-syarat penyewaan properti dari Brenger. Karena itu, ia mengangguk setuju. Setelah itu, Ingbert menyerahkan buku besar sebelum mengonfirmasi perjanjian tersebut. Tanda tangani di sini, dan Anda akan dapat segera memulai pembangunan pabrik Anda. Oleh karena itu, Gunther membaca ketentuan sewa dengan saksama sebelum mengambil pena dan tinta yang diberikan kepadanya dan menuliskan tanda tangannya. Sebagai seorang terpelajar di Kufstein dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia sangat mahir membaca dan menulis. Setelah selesai melakukannya, ia menyerahkan buku besar itu kembali kepada Ingbert, yang memberi Gunther segel kecil sebelum menjelaskan fungsinya. Segel ini membuktikan Anda adalah pemilik pabrik di kawasan industri ini. Tunjukkan segel ini kepada penjaga saat masuk, dan mereka akan memberi Anda prioritas untuk memasuki area ini. Selain itu, jika Anda tidak memiliki pertanyaan untuk saya, urusan kita di sini sudah selesai. Saya harap Anda bisa meraih sukses dengan lot ini. Setelah berkata demikian, Ingbert meninggalkan lahan itu, meninggalkan Gunther sendirian memandangi properti kosong itu. Ia sudah siap menanggung biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun pabrik yang kokoh di atas lahan ini, karena ia tahu setelah membangunnya, ia akan menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi bagi keluarganya. Meskipun ia mungkin bukan seorang bangsawan, suatu hari nanti ia mungkin akan menjadi lebih kaya daripada semua bangsawan sombong yang memandang rendah dirinya sepanjang hidupnya, dan ia hanya perlu berterima kasih kepada satu orang untuk kesempatan seperti itu. Raja Brenger von Kufstein, tanpa reformasi politik dan ekonomi raja muda tersebut, seorang pria yang lahir sebagai petani rendahan seperti Gunther akan dipaksa bekerja di ladang sepanjang hidupnya. Tak pernah sekalipun ia membayangkan perubahan seperti itu akan terjadi di Kufstein seumur hidupnya, apalagi di seluruh Austria. Berkat pencapaiannya yang gemilang, popularitasnya di kalangan rakyat jelata Kufstein meningkat pesat. Karena itu, ia terpilih sebagai wakil pemerintah berkat popularitasnya yang terus meningkat. Ia berharap dapat bekerja keras di masa depan, sebagai politisi, petani, pemilik pabrik, dan seorang ayah demi kebaikan seluruh rakyat kota Kufstein dan Austria secara keseluruhan. Oleh karena itu, perjalanan hidup seorang petani rendahan ini masih jauh dari selesai. Seberapa jauh ia akan melangkah memasuki dunia baru yang berani yang sedang ditempa Brenger, hanya waktu yang akan menjawabnya. Bab 303. Maju terus. Cahaya fajar menyinari perbatasan selatan Austria, di pegunungan Alpen Tirol, di Visconti Trent. Brenger berdiri di atas bukit mengamati pasukannya yang berkumpul di bawahnya. Sebanyak 50.000 prajurit, bersenjatakan baju zirah setengah pelat baja karbon tinggi yang dikeraskan dan dikeraskan, berdiri di lembah yang menghadap raja mereka. Atas perintah raja, pasukan dibagi menjadi 2 komponen. Pasukan invasi Italia, yang terdiri dari 50.000 orang, sementara pasukan invasi Swiss terdiri dari 25.000 orang. Brenger bermaksud memanfaatkan perang ini sebagai dalih untuk mencaplok konfederasi Swiss. Karena itu, ia menyerahkan invasi konfederasi Swiss kepada seorang jenderal yang kompeten di antara jajarannya. Saat itu, Brenger mengenakan baju zirah pelat 3/4 berlapis emas khasnya dengan jubah bergaya kavalier yang terbuat dari bulu anjing Dalmatian yang disampirkan di bahu kirinya.
Para pasukan yang berkumpul di bawah memandangi wajahnya yang bersih tanpa noda saat ia mulai menyampaikan pidatonya. Hai orang-orang Austria! Kaisar Kekaisaran Romawi Suci telah mencoba melakukan sabotase terhadap pabrik-pabrik kami. Dengan melakukan itu, ia telah melanggar hak-hak yang diberikan kepada kami sebagai vasal. Maka saya, Raja Berengar, yang pertama dari nama saya, telah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan kami dari Kekaisaran Romawi Suci. Hari ini kalian berdiri sebagai tentara kerajaan Austria saat kita berbaris menuju tanah penindas yang telah berusaha menghalangi kemajuan kita menuju fajar baru. Saya tidak akan berbohong kepada kalian, jalannya akan berdarah, tetapi pada akhirnya, rakyat kita akan bebas mengejar takdir mereka, sebagai kekuatan besar di Eropa. Tuhan beserta kita. Saat Berengar mengucapkan seruan perangnya sambil memberi hormat kepada 50.000 orang yang berdiri di bawah dataran tingginya, mereka semua mulai melantunkan kata-kata itu serempak, bergema hingga fajar sambil membalas hormat kepada raja mereka. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Begitulah pemandangan di perbatasan Austria-Italia saat pasukan Berengar bersiap untuk invasi ke tanah air musuh mereka. Setelah itu, Berengar memberikan perintah kepada pasukannya. Maju terus. Sudah cukup lama sejak deklarasi kemerdekaan Berengar sampai kepada Kaisar, dan bahkan lebih lama lagi sejak serangan pendahuluannya terhadap Venesia dan Genoa, sehingga perang semacam itu tak terelakkan. Berengar telah mengumpulkan pasukannya di perbatasan musuh jauh lebih cepat daripada Italia dapat mengumpulkan pasukan mereka sendiri. Dengan demikian, pasukan Austria memasuki Italia tanpa konfrontasi. Saat para prajurit mulai berbaris, Berengar menunggang kuda andalannya dan segera mendapati dirinya berbaris di garis depan pasukannya. Pemandangan 50.000 prajurit memasuki Italia Utara akan sangat menakutkan bagi siapapun yang menyaksikannya. Pasukan sebesar itu jarang terjadi di Eropa pada masa itu, terutama mengingat betapa lengkap dan terlatihnya tentara kerajaan Austria. Austria bergerak maju selama beberapa waktu sebelum menghadapi perlawanan apapun. Sasaran pertama kampanye Berengar melawan Kekaisaran Romawi Suci adalah kota Verona, lagi pula, kota itu adalah kota besar terdekat dengan perbatasan Tren. Berengar membutuhkan beberapa hari untuk mencapai kota kuno itu, namun, ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa tembok-temboknya dijaga dengan baik. Bangsawan setempat telah mempersiapkan kedatangan Berengar dengan membentengi kota dan meninggalkan kota-kota dan desa-desa pada kekejaman Austria, sama sekali tidak menyadari bahwa Berengar tidak perlu mengacak-acak lokasi tersebut. Lagi pula, jaringan logistiknya tersebar ke seluruh penjuru Austria. Mengingat jarak antara Tren dan Verona yang dekat, Berengar membiarkan penduduk desa di antara kedua kota itu tak tersentuh oleh keganasan perang. Ketika tentara kerajaan Austria tiba di gerbang Verona, mereka segera mulai membangun kamp pengepungan yang layak. Dengan diperkenalkannya Meriam Smith, Berengar memilih untuk memasangnya di garis parit yang ia buat di luar pangkalannya dengan tujuan untuk secara efektif menggunakan senjata api cepat tersebut, yang mampu memanfaatkan tembakan tabung untuk mengusir siapapun yang cukup berani untuk menyerang pertahanannya. Selain Meriam Smith yang berfungsi sebagai pertahanan perkemahan, 1417 Meriam 12 pon juga ditempatkan di bawah perlindungan garis parit, ditinggikan pada ketinggian yang diperlukan untuk menembak di atasnya. Dengan ketinggian ini, meriam-meriam tersebut tetap dapat menargetkan tembok kota secara efisien. Keindahan meriam M18572 12 pon Napoleon yang menjadi dasar artileri Berengar adalah kemampuannya yang serbaguna untuk bertindak sebagai meriam lapangan dan howitzer, kemampuannya lebih dari cukup untuk berhasil melepaskan tembakan melengkung ke pertahanan musuhnya. Akan tetapi, Berengar tidak langsung memulai pembomannya, faktanya, ia ingin menunggu hingga hari berikutnya untuk memulai serangannya, lagi pula, ia punya banyak waktu dan lebih suka jika prajuritnya mendapatkan istirahat yang cukup sebelum melakukan pengepungan. Setelah kamp pengepungan benar-benar berdiri, Berengar mulai membagikan ransum, yang seperti biasa berupa hidangan berbahan dasar bubur gandum, berisi daging sapi, bawang bombay, dan jamur. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi cukup untuk memberi makan para prajurit dan relatif mudah disiapkan. Setelah makan bersama para prajuritnya, Berengar kembali ke tendanya, di mana ia mulai menanggalkan baju zirahnya sebelum naik ke tempat tidur. Saat ia melakukannya, sebuah kenangan tertentu terlintas di benaknya. Saat itu ia mengucapkan selamat tinggal kepada kedua kekasih dan anak-anaknya, serta adik perempuannya. Berengar mengenakan baju zirahnya sambil memeluk putranya yang masih kecil, Hans. Meskipun anak laki-laki itu baru berusia 3 tahun, ia menatap Berengar dengan ekspresi penuh pengertian. Satu-satunya kata yang diucapkan anak laki-laki itu kepada ayahnya saat ia bersiap untuk berperang adalah, "Hati-hati, ayah." Adapun Helga, dia masih terlalu muda untuk berbicara dan berada dalam pelukan Linde, yang sekali lagi memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Saat Berengar mencium kening bayi perempuannya, Linde mengucapkan kata-kata yang ada dalam pikirannya. "Aku akan berdoa untukmu." Entah kenapa, Berengar merasa ini lucu dan terkekepelan sambil menarik wanita muda cantik itu ke dalam pelukannya. Linde jauh dari kata saleh, namun, jika ada satu waktu ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan tulus, itu adalah saat kekasihnya pergi berperang.
Setelah memeluk kekasihnya, ia menciumnya dengan penuh gairah sebelum mengucapkan kata-kata perpisahan. Aku mencintaimu. Linde membalas dengan ramah sebelum melepaskan genggaman Berengar. Aku pun mencintaimu. Setelah berkata demikian, Berengar menoleh ke arah Henrietta, lalu menepuk kepalanya. Gadis itu langsung memeluknya. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Berengar akan segera memikirkan untuk mencarikannya tunangan. Namun, pikiran-pikiran itu terhenti ketika gadis itu mulai menangis di dada Berengar yang berlapis baja. Hati-hati, saudaraku tersayang. Menanggapi hal ini, Berengar memeluk adik perempuannya sebelum menjawabnya. Saya berjanji akan kembali dengan selamat. Setelah beberapa saat, Berengar melepaskan diri dari genggaman Henrietta sambil berjalan mendekati Honoria dan menggenggam tangannya sebelum keluar dari gedung. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Honoria saat mereka mendekati pelabuhan Sungai Kufstein. Honoria memiliki tugas yang jauh lebih penting saat Berengar berperang, memimpin para wanita jalangnya yang berisi para gadis nakal saat mereka menyerbu kapal-kapal Italia. Karena itu, Berengar menciumnya di pintu masuk kapal, di hadapan seluruh awaknya. Elfrun khususnya memalingkan muka dengan jijik saat melihat Honoria jatuh cinta lagi pada seorang playboy. Setelah bermesraan dengan putri muda nan cantik itu, Berengar mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan yang ia ucapkan pada Linde. Aku mencintaimu, Honoria. Sebagai balasannya, Honoria memasang senyum puas sebelum menanggapi kata-kata Berengar dengan komentar sinis. Aku tahu. Setelah berkata demikian, Honoria melompat dari pelukan Berengar dan menaiki kapal perangnya, di mana ia segera berangkat. Saat kapal mulai berlayar menyusuri sungai, Berengar memanggilnya untuk terakhir kalinya. Sebagai tanggapan, Honoria tersenyum dan meniupkan ciuman kepada Berengar. Baru setelah kapal itu tak terlihat, Berengar bergabung kembali dengan pasukannya dan berangkat berperang. Setelah merenungkan masa lalu, Berengar segera tertidur dengan senyum lebar di wajahnya. Ia baru akan terbangun keesokan harinya, dan ketika ia terbangun, ia mendengar suara rentetan tembakan artileri. Dengan suara gemuruh yang menjadi alarmnya, Berengar tahu bahwa pengepungan Verona telah dimulai. Bab 304. Mendapatkan pijakan di Konfederasi Swiss. Dengan dimulainya invasi Italia, upaya Berengar untuk menaklukkan dan mencaplok Konfederasi Swiss dalam perang kemerdekaannya pun dimulai. Di bawah komando Jenderal Adelbrand von Salzburg, pasukan Austria telah memasuki wilayah musuh mereka dengan total 25.000 orang. Adelbrand dipromosikan ke pangkat jenderal pada tahun-tahun terakhir masa damai dan ekspansi militer Austria. Ia telah terbukti sebagai komandan yang kompeten selama pertahanan Salzburg dari pendudukan Bavaria di Austria. Ia juga memiliki hubungan darah dengan Berengar sebagai saudara ipar sepupu Berengar, Ava. Setelah Berengar membebaskan Austria dari Bavaria, pria itu langsung mendaftar di Angkatan Darat Austria selama masa pemerintahan singkat Berengar atas Austria. Ia akhirnya menempuh pendidikan perwira dan naik pangkat dengan cepat berkat bakat alaminya sebagai komandan militer. Ini adalah kampanye besar pertamanya saat ia memimpin pasukan berkekuatan 25.000 orang ke Konfederasi Swiss dengan tujuan penaklukan. Saat itu, artileri sedang dalam proses persiapan, sementara tentara Adelbrand mengisi senjata mereka dengan tabung pengisian cepat. Setelah invasi, mereka dengan cepat bertemu dengan pasukan tentara Swiss di daerah pegunungan. Namun, saat pasukan Austria bersiap untuk berperang, Adelbrand terkejut melihat bendera putih dikibarkan oleh perwakilan pasukan Swiss yang mengibarkan panji bangsawan setempat di Provinsi Chur. Chur telah lama menjadi markas gerakan reformis Jerman. Ketika mereka melihat panji-panji Austria berkibar bersama pasukan penyerbu, Pangeran Chur segera mulai bernegosiasi untuk membelot. Jika Berengar sedang berperang untuk kemerdekaan melawan Kaisar Romawi Suci, sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang reformis yang taat untuk membantu pemberontakan itu dengan segala cara yang ia bisa. Pangeran Chur, yang baru saja mendapatkan jabatannya dari Uskup Agung Chur, yang telah mengundurkan diri setelah memeluk agama reformis, menghampiri Adelbrand dengan pelindung mata terangkat dan senyum di wajahnya. Pria itu menunggang kuda di mana ia bertemu Adelbrand di depan pasukannya, sama sekali tidak takut dengan apapun yang mungkin dilakukan Austria kepadanya. Pangeran Chur segera menyatakan niatnya saat ia menyapa Jenderal Austria. Saya Pangeran Rainer von Chur, penguasa wilayah ini. Sebagai seorang reformis yang taat, dengan ini saya menyerahkan Kabupaten Chur kepada Austria atas nama Tuhan dan Raja Berengar. Anda bebas menggunakan kabupaten saya sebagai basis operasi untuk upaya perang Anda. Ketika Adelbrand mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia bukan seorang reformis yang taat, dia juga tidak memiliki kesetiaan kepada gereja Katolik, dia menghormati kekuatan militer, itulah sebabnya dia mengikuti Berengar dengan begitu bersemangat. Melihat seorang pangeran dengan begitu rela menyerah atas nama kesamaan agama sungguh mencengangkan. Oleh karena itu, Jenderal Adelbrand butuh beberapa saat untuk menemukan kata-kata yang tepat. Akhirnya, ia tersenyum sebelum mengulurkan tangannya sebagai isyarat ramah. Saya, Jenderal Adelbrand von Salzburg, secara resmi menerima penyerahan diri kalian.
Jika angkatan darat kalian bersedia melucuti senjata kalian, itu akan sangat dihargai. Sejujurnya, Adelbrand merasa sulit mempercayai seluruh skenario itu, dan karena itu, ia menolak untuk terjebak. Yang mengejutkan Count, Rainer kembali ke pasukannya dan memberi mereka perintah yang ia terima dari Adelbrand, di mana seluruh pasukan membuang senjata mereka dan menanggalkan baju zirah mereka. Setelah itu, mereka berlutut di hadapan para penguasa Austria sebagai tanda penyerahan diri. Para prajurit Austria sama terkejutnya dengan Adelbrand ketika menyaksikan pemandangan seperti itu. Entah ini tipe muslihat paling rumit yang pernah mereka lihat, atau para prajurit Swiss ini memang reformis yang taat. Dengan mempertimbangkan kedua pilihan ini, Adelbrand bertindak hati-hati saat berbicara kepada tentara Swiss yang telah dilucuti senjatanya. Saya menerima penyerahan diri Anda dan selanjutnya mengumumkan penggabungan wilayah Chur ke dalam kerajaan Austria atas nama Yang Mulia Raja Berengar von Kufstein. Jika Anda melayani Raja baru Anda dengan terhormat, saya dapat meyakinkan Anda bahwa para bangsawan di antara Anda akan mempertahankan status Anda dalam kehidupan baru Anda. Saat Wolfgang mengatakan ini, para prajurit Swiss berdiri serempak dan memberi hormat seraya mereka menggunakan seruan perang Austria sebagai respons penegasan penyerahan diri mereka. Tuhan beserta kita. Setelah itu, tentara Chur memimpin pasukan Austria menuju benteng mereka, di mana mereka langsung diduduki oleh tentara kerajaan Austria. Saat pasukan mulai bergerak, Adelbrand mengumpulkan informasi intelijen tentang Konfederasi Swiss dan kemampuan militernya dari Pangeran Rainer. Jadi, katakan padaku, seberapa kuat tentara Swiss? Berapa banyak pasukan yang akan kita hadapi? Di mana mereka ditempatkan? Taktik apa yang akan mereka gunakan? Dengan mengatakan ini, Pangeran Rainer memimpin Jenderal Austria ke ruang perang, di mana ia segera menunjukkan posisi pada peta angkatan darat Swiss. Selain kami di Chur, Konfederasi Swiss memiliki sekitar 25.000 prajurit yang siap membantu. Mereka sebagian besar adalah prajurit bersenjata dan ksatria yang diperlengkapi serupa dengan tentara bayaran yang dikalahkan Berengar dalam pemberontakan singkat, para bangsawan pengkhianat yang dikerahkan untuk melawannya. Sebagian besar pasukan saat ini sedang dikumpulkan di Zurich. Di sini, setelah mereka berkumpul, mereka akan bergerak menuju posisi kita. Saran saya, tunggulah dengan sabar dan hancurkan pasukan utama yang mempertahankan Chur. Setelah mereka benar-benar hancur, kalian akan memiliki kebebasan untuk menaklukkan garnisun-garnisun kecil yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh wilayah. Setelah kota-kota Swiss itu dikalahkan, seluruh negeri akan menyerah hanya dengan unjuk kekuatan. Bagaimana menurutmu? Meskipun Adelbrand menganggap rencana itu ide bagus, ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Pangeran Chur dan anak buahnya, yang telah menyerah sepenuhnya. Karena itu, ia menggelengkan kepalanya sebelum menyusun rencana serangan yang berbeda. Kamu dan pasukanmu akan tinggal di sini dan menjaga perbatasan Austria. Aku akan memimpin pasukanku untuk menyerang musuh secara langsung. Count Rainer langsung tahu bahwa Adelbrand tidak mempercayainya, dan ia tidak menyalahkannya. Menyerah pada aneksasi tanpa perlawanan adalah hal yang tak pernah terdengar. Namun, ia adalah penganut sejati perjuangan reformis. Rainer meyakini bahwa tanah air yang merdeka harus didirikan untuk gerakan tersebut, dan karena itu, pria itu lebih dari senang untuk bergabung dengan tetangganya di Austria yang berbatasan dengannya sebagai bagian dari tanah air reformis yang dibayangkannya ini. Maka ia mendesak berat sebelum menyetujui rencana Adelbrand. Kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam, yang bisa ia lakukan hanyalah mematuhi perintahnya dengan setia dan melindungi perbatasan Austria. Setelah itu, pasukan Austria mulai beristirahat sebelum berangkat keesokan harinya. Sebagai komandan yang selalu berhati-hati, Adelbrand menempatkan pasukannya di wilayah tersebut dan telah memberikan instruksi khusus untuk mewaspadai potensi pengkhianatan tentara Chur. Meskipun sudah menduga hal itu akan terjadi, hal itu tidak pernah terjadi, dan tentara Austria diberi penangguhan hukuman. Dengan ini, Austria telah mendapatkan pijakan di Konfederasi Swiss tanpa melepaskan satu tembakan pun. Ketika berita akhirnya menyebar ke Konfederasi Swiss tentang pengkhianatan Chur, semuanya sudah terlambat, karena Austria sudah berada di depan pintu mereka. Bab 305. Era baru Perang Laut. Saat Berengar menginvasi Italia Utara dan mengepung Verona, Adelbrand sedang memimpin pasukannya menuju Zurich, tempat tentara Swiss berkumpul. Sedangkan Honoria telah berlayar dari Kufstein dan memasuki Mediterania melalui Laut Hitam. Ia dan krunya yang berisi gadis-gadis asin bersiap untuk pertemuan pertama mereka dengan perang laut, target mereka. Kapal layar apapun yang mengibarkan bendera negara Kekaisaran Romawi Suci. Secara kebetulan, saat mereka berlayar ke Laut Aegea, mereka melihat sebuah kapal berbendera Venesia. Meskipun sebagian besar armada angkatan laut dan armada niaga Venesia hancur lebur dalam serangan pendahuluan yang dilancarkan Emery, masih ada kapal-kapal yang sudah berada di laut dan terhindar dari kehancuran. Karavel niaga yang baru saja berangkat dari Konstantinopel ini adalah salah satu kapal tersebut. Senjata panjang seberat 18 pon yang terdapat pada Sloop of War yang dikenal sebagai Honorius Revenge,
tidak dilengkapi dengan peluru peledak. Alasannya sederhana, senjata semacam itu terlalu efektif pada kapal kayu dan akan menenggelamkan segala bentuk rampasan ke dasar laut. Oleh karena itu, meriam Honoria dilengkapi dengan peluru meriam seberat 18 pon dan peluru berantai, yang dirancang untuk menghancurkan tiang kapal laut manapun dan melumpuhkan kemampuan mereka untuk berlayar, dan amunisi inilah yang diperintahkan Honoria kepada krunya untuk dimuat ke dalam meriam. Isi peluru berantai dan bersiap untuk menembak sasaran saat kita berada dalam jangkauan. Aku ingin sebanyak mungkin pelaut ditangkap hidup-hidup. Kapal perang Sloop, yang melaju kira-kira 2 kali kecepatan Caravel, dengan cepat menutup jarak. Dilihat dari bendera Austria yang berkibar di punggungnya, para pelaut Venesia tahu bahwa keberuntungan mereka telah habis. Dengan mengingat hal ini, para awak kapal mulai berdoa kepada Tuhan sambil mulai mengisi busur dan busur silang mereka. Namun, kapal Honoria berada jauh dari jangkauan senjata primitif tersebut, dan ia segera menepi di sisi kiri Caravel, tempat ia memberi komando kepada para penembak meriamnya. Tembak. Setelah itu, 10 meriam di sisi kiri kapal melepaskan tembakan, sementara bola-bola meriam yang saling terkait berputar-putar di udara, menyasar Caravel kecil. Meskipun beberapa tembakan beruntun meleset, lebih dari cukup banyak yang berhasil mengenai tiang-tiang kapal, melumpuhkan kemampuan berlayar kapal, meninggalkan Caravel Venesia beserta awaknya terdampar di air. Melihat hal ini, awak kapal Honoria segera mengisi senapan flintlock berulang kali 1421 mereka sambil mengarahkan senjata ke arah para pelaut Venesia. Saat kapal selam mendekati Caravel yang terbengkalai, para pelaut Venesia mulai menembakkan busur dan panah mereka ke arah Honoria dan awaknya. Melihat baut dan anak panah berterbangan ke arahnya, Honoria yang saat itu mengenakan pelindung dada setengah pelat dan dengan Heralikus bertengger di bahunya, memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyerang musuh. Tembak. Dengan perintah ini, para gadis di kapal Honoria mengarahkan senapan mereka, mengokang senapan, dan melepaskan tembakan pertama mereka. Ada sekitar 25 pelaut Venesia di atas Caravel. Di sisi lain, Honoria memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah itu, yang melampiaskan amarah mereka kepada orang-orang Venesia yang bermusuhan. Serangkaian peluru timah melesat ke arah para pelaut Venesia dan menembus daging mereka, menumpahkan darah ke seluruh kapal dan ke laut di bawahnya. Lebih dari 1 orang di antara mereka jatuh tak bernyawa ke kedalaman laut Aegea saat proyektil-proyektil itu merobek jantung dan tengkorak mereka. Setelah tembakan pertama terjadi, orang-orang Venesia segera menjatuhkan senjata mereka dan menyerah. Karena itu, para gadis di antara awak Honoria mengokang kembali senjata mereka sebelum dengan hati-hati menaiki kapal Venesia. Saat mereka melakukannya, mereka segera mengikat para pelaut Venesia. Kapten mereka mulai memaki-maki Honoria saat ia menyeberang ke kapal. Dasar jalang sialan. Kalian tahu siapa yang kalian permainkan. Saat Doge tahu kalian menyerang kapal kami, dia akan mengerahkan kekuatan angkatan laut Venesia untuk mengejar kalian. Kalian tak akan bisa lolos dari amukan Venesia. Begitu ia mengatakan ini, para perempuan yang kini menyandera para pria itu mulai tertawa. Mereka sudah tahu nasib armada Venesia bahkan sebelum mereka berlayar, karena bagi Kapten Venesia, ia sudah terlalu lama berada di laut. Ia sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi, karena itu, ia dan krunya tampak bingung saat melihat para perempuan itu mengejek mereka. Honoria memukul pria itu dengan keras sebelum berlutut di hadapannya dan menjelaskan apa yang dianggap lucu oleh para wanita itu. Angkatan Laut Venesia terkapar di dasar Laut Adriatik. Angkatan Laut Kerajaan Austria telah menenggelamkannya bersama separuh kota berhargamu beberapa minggu yang lalu. Yang tersisa hanyalah beberapa kapal yang tertinggal, dan tak lama lagi, mereka juga akan disapu bersih. Sedangkan kau dan semua kapal dagang lain sepertimu, kau adalah sasaran empuk. Saat dia mengatakan hal ini, sang kapten meludahi wajah cantiknya dan membalas dengan hinaan lainnya. Dasar pembohong sialan. Mustahil armada besar Venesia bisa dihancurkan semudah itu. Menanggapi penghinaan terhadap integritasnya ini, Honoria dengan dingin mengeluarkan pistolnya, menarik pelatuknya, dan menembak kepala kapten. Mungkin karena pengaruh berengar, tetapi putri Bizantium muda itu tidak ragu sedikit pun untuk membunuh pria yang tidak melakukan apapun selain menghinanya. Heralikus menatap Honoria dengan pandangan yang menyampaikan pikirannya, yang dapat disimpulkan dari frasa tersebut. Apakah itu perlu? Honoria mengabaikan tatapan elang itu, sambil melakukannya. Ia menyeka ludah dari wajahnya dengan sarung tangannya dan menendang mayat Kapten Venesia itu ke laut. Setelah itu, seorang sandera lain tak kuasa menahan diri untuk mengutuk sang putri muda. Bajak laut sialan. Mendengar ini, Honoria menatap tajam pria itu, langsung membungkamnya. Sambil melakukannya, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas yang ditandatangani berengar. Senyum puas tersungging di wajahnya saat ia menyadarkan pria itu tentang ketidaktahuannya. Sebenarnya, Privateer, ini surat perintah dan balasan dari Raja Berengar von Kufstein dari Austria, yang menyatakan bahwa saya dan kru saya boleh menyerang kapal dan kapal perang musuh. Dengan begitu, kami boleh menyimpan barang rampasan apapun yang kami temukan. Adapun kalian semua,
kalian adalah sandera, kami akan membawa kalian kembali ke Trieste, tempat kalian akan ditebus, ke sisa-sisa Republik Venesia kalian yang berharga. Setelah berkata demikian, Honoria membentak rekan senegaranya sambil meneriakkan perintahnya. Kunci mereka di penjara, dan pindahkan harta apapun yang dibawa kapal ini ke kita. Kita pergi berburu. Setelah mengatakan itu, para bajak laut mulai bekerja. Sementara semua ini berlangsung, Elfrun membawa sebuah peti kecil berisi batang-batang dinamit. Saat ia meletakkannya di dek, Honoria menatapnya dengan rasa ingin tahu sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Elfrun, apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar itu, gadis remaja itu tersenyum cerah sebelum mengambil salah satu batang dinamit dan memegang korek api buatan Austria di sebelahnya. Aku akan meledakkan kapal ini. Ekspresi lucu dan gembira di wajah gadis itu tidak sesuai dengan kata-kata kasar yang diucapkannya, karenanya, Honoria cukup terkejut pada awalnya, namun, setelah beberapa saat, Honoria mulai tertawa terbahak-bahak, ini menyebabkan Elfrun cemberut sebagai tanggapan. Setelah menenangkan dirinya, Honoria berjalan mendekat dan memeluk Elfrun erat sebelum menanggapi pernyataannya. Pastikan untuk melakukannya setelah kita keluar dari kapal dengan aman. Elfrun mulai tersipu melihat kemesraan itu. Namun, akhirnya, ia menerima gestur Honoria dan memejamkan mata, menikmati momen itu. Setelah beberapa detik berlalu, Honoria melepaskan pelukannya ketika menyadari Melissa telah tiba. Melissa tidak mau repot-repot mempertanyakan kejadian di depannya dan malah melaporkan temuan kru kepada Honoria. Kita dapat jackpot, selain beberapa peti berisi hiperpiron. Kita dapat pewarna ungu, banyak sutra dan katun juga. Kita juga dapat beberapa rempah-rempah India dan beberapa kulit binatang langka. Rupanya, mereka sedang dalam perjalanan pulang dari berdagang dengan Konstantinopel. Mendengar ini, Honoria tersenyum manis di bibir merah mudanya yang menawan. Ia senang mengetahui bahwa hasil jepretan pertama mereka begitu memuaskan. Karena itu, ia pun bertanya dalam hati. Apakah semuanya sudah ditransfer? Menanggapi hal ini, Melissa mengangguk dalam diam. Dengan demikian, Honoria memerintahkan krunya. Semuanya. Silakan kembali ke kapal, kita akan berangkat. Setelah semua orang sudah aman di kapal dan kapal mulai berangkat, Honoria menepuk bahu Elfrun dan tersenyum sambil mengangguk tanpa suara. Inilah antrean yang dibutuhkan gadis itu untuk menyalakan kembang api. Dengan senyum kejam di wajah cantik gadis itu, si pembakar menyalakan batang TNT di tangannya sebelum melemparkannya ke Caravel yang baru saja diacak-acak. Senyawa peledak itu mendarat dengan sempurna di tumpukan dinamit, tempat sumbunya perlahan mulai menghabiskan dirinya sendiri. Setelah Honoria Srevenge berhasil mencapai jarak aman, batang TNT meledak, menyebabkan reaksi berantai dengan bahan peledak lain, yang secara efektif menghancurkan Caravel kecil hingga berkeping-keping. Saat ledakan menghancurkan Caravel di tengah Laut Aegea, para bajak laut menatap kemenangan mereka dengan takjub. Mereka hampir tak percaya apa yang baru saja mereka lakukan, para gadis ini telah mengawali era baru peperangan laut. Hanya ada satu orang yang patut disyukuri atas hal seperti ini, yaitu Raja Berengar von Kufstein dari Austria. Tanpa dukungannya kepada Honoria, para wanita muda ini tidak akan pernah bisa merasakan adrenalin yang mereka rasakan hari ini. Mereka juga tidak akan pernah melihat kekayaan seperti ini di tangan mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.